Halo semuanya, pernah nggak sih pas lagi lihat sebuah rumah, Anda kepikiran sebenarnya apa ya yang ada di balik tembok-tembok itu? Nah, hari ini kita bakal coba bedah anatomi sebuah rumah, lapis demi lapis, mulai dari pondasi yang nggak kelihatan sampai ke atap yang jadi pelindung kita semua. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi coba deh pikirin lagi. Jawaban dari pertanyaan ini itu adalah kunci dari keamanan dan kenyamanan kita di rumah. Jadi, yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba ubah cara kita mandang rumah. Rumah itu bukan cuma tumpukan batu bata sama cat yang kelihatan cantik. Di baliknya, ada sebuah sistem rekayasa yang super kompleks, di mana setiap bagiannya punya peran yang penting banget. Betul sekali. Setiap komponennya, mau itu yang kelihatan mata atau yang tersembunyi, semuanya dirancang dengan satu tujuan, bikin struktur yang kokoh dan tahan lama. Memahami ini tuh krusial banget loh. Entah Anda udah punya rumah, baru berencana beli, atau cuma sekedar ingin tahu aja. Karena pada akhirnya ini bukan cuma soal penampilan, tapi soal kekuatan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling fundamental. Tapi justru nggak pernah kita lihat, pondasi. Anggap aja pondasi ini kayak akar pohon raksasa. Kelihatan nggak? Enggak. Tapi, kekuatannya itulah yang menopang semua yang ada di atasnya, biar tetap berdiri kokoh. Simpelnya gini, pondasi itu tugasnya kayak jembatan. Dia menyalurkan semua beban rumah, dari atap, dinding, sampai perabotan, ke tanah di bawahnya. Kalau jembatan ini lemah atau salah desain, wah, akibatnya bisa fatal. Dinding bisa retak, lantai jadi miring, atau bahkan lebih parah lagi. Jadi ingat ya, semua kekuatan rumah itu berawal dari sini. Tentu aja, pondasi itu nggak bisa asal pilih. Jenisnya harus pas sama kondisi tanah dan desain rumahnya. Nih, contohnya ya, kalau rumahnya cuma satu lantai dan tanahnya stabil, pondasi batu kali biasanya udah jadi pilihan utama, udah cukup kuat. Tapi beda cerita kalau rumahnya bertingkat atau pakai kolom-kolom beton, nah itu butuh yang namanya footplate buat nahan beban yang lebih terpusat. Terus gimana kalau bangunnya di tanah yang lembek kayak rawa? Nah, disinilah pahlawannya muncul. Pondasi tiang panjang yang ditancapkan dalam banget sampai nemu lapisan tanah yang keras. Oke, setelah pondasinya beres, kita mulai naik ke atas, yaitu membangun kerangkanya. Ini ibaratnya tulang belulang dari rumah kita. Sistem inilah yang nantinya bakal menopang lantai, dinding, dan atap sekaligus ngasih bentuk kebangunannya. Prosesnya itu sangat sistematis, nggak bisa dibolak-balik. Dimulai dari slope, ini kayak balok beton yang mengunci semua bagian pondasi jadi satu. Habis itu, kolom-kolomnya mulai didirikan, berdiri tegak kayak pilar-pilar yang kokoh. Selanjutnya, balok-balok horizontal dipasang buat menyatukan semua kolom itu. Nah, kalau kerangkanya udah jadi, barulah dindingnya dibangun. Dinding ini nggak cuma jadi pembatas ruangan, tapi juga ikut nambahin kekuatan dan kekakuan buat seluruh struktur. Semuanya saling mengunci. Oke, pondasi udah, kerangka juga udah berdiri. Sekarang kita sampai di bagian puncak, sang mahkota pelindung. Yap, atap. Atap ini adalah perisai utama rumah kita. Tugasnya berat loh, dia harus tahan dari panasnya matahari, derasnya hujan, sampai tiupan angin kencang. Struktur atap itu sendiri adalah perpaduan antara kekuatan dan bobot yang ringan. Ada rangka utamanya, biasanya dari kayu atau gajah ringan, yang jadi penopang utama. Terus di atasnya ada reng dan usuk yang jadi landasan buat si penutup atap. Nah, penutupnya ini macam-macam kan? Ada genteng, metal, beton, tapi tujuannya sama. Jadi payung raksasa yang bikin kita aman dan nyaman di dalamnya. Nah, sampai di titik ini, kita udah berhasil ngebangun sebuah cangkang yang kokoh, sebuah struktur yang kuat, tapi apa yang mengubah sebuah bangunan menjadi tempat yang nyaman buat kita tinggali? Apa yang bikin dia hidup? Jawabannya ada di sistem-sistem vitalnya. Ini bisa kita ibaratkan kayak sistem peredaran darah di tubuh kita. Sebuah rumah juga punya jaringan utilitas yang tersembunyi, yang ngasih kehidupan dan bikin rumah itu berfungsi sebagaimana mestinya. Coba deh bayangin, di dalam dinding dan di bawah lantai itu ada jaringan-jaringan rumit yang kerja nonstop. Ada kabel-kabel listrik yang ngasih kita cahaya dan tenaga, pipa-pipa yang ngalirin air bersih, sistem pembuangan yang menjaga rumah tetap sehat, sampai ventilasi yang bikin sirkulasi udara lancar. Tanpa semua ini, rumah kita cuma bakal jadi cangkang kosong aja kan? Jadi, kita udah jalan-jalan nih, mulai dari pondasinya yang tersembunyi, naik ke kerangka, sampai ke sistem-sistem yang ngasih nyawa ke rumah. Terus, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari semua ini? Anggap aja sekarang Anda jadi punya semacam visi X-ray. Anda nggak lagi cuma ngelihat dinding yang dicat rapi, tapi Anda bisa ngebayangin kerangka kokoh di baliknya. Pengetahuan ini tuh beneran memberdayakan. Anda jadi bisa merawat rumah dengan lebih baik, bikin keputusan renovasi yang lebih cerdas, dan yang paling penting, merasa lebih nyambung sama tempat yang Anda sebut rumah. Jadi, inilah pesan utamanya.
Punya rumah yang cantik itu memang menyenangkan. Tapi memahami bahwa di balik kecantikan itu ada kekuatan struktural itu jauh lebih penting. Itulah fondasi dari segalanya. Semoga setelah ini Anda akan memandang rumah Anda atau rumah manapun dengan cara yang sama sekali baru.